Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Lunas hutang bagi sebagian orang adalah suatu harapan, bahkan bisa jadi sebuah cita-cita. Cicilan terus menggerus penghasilan setiap bulannya tanpa peduli apapun kondisi kita. Jika kita tidak bisa membayar cicilannya, maka siap-siap denda akan semakin memperberat beban hutang kita. Berapa lama? Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan hingga 20 tahun. Apakah Anda ingin hutang Anda lunas segera? Jika iya, maka Anda harus meninggalkan hal-hal berikut ini. Karena jika tidak ditinggalkan, maka lunas hutang bisa jadi hanya khayalan. Pertama, suka pamer kekayaan. Hutang bisa membengkak ketika kita suka pamer kekayaan. Hal ini membuat kita membeli barang yang lebih dari yang kita butuhkan, bahkan lebih dari kemampuan kita. Padahal orang lain belum tentu memuji kita. Dan kalaupun memuji juga tidak akan ikut menanggung cicilan kita. Jadi buat apa kita pamer? Kedua, suka dengan kemewahan. Kemewahan banyak menjerumuskan orang ke dalam jurang hutang. Contohnya, kita sudah cukup dengan uang sekian untuk membeli rumah secara cash. Tetapi karena suka kemewahan, uang itu hanya dipakai untuk bayar DP di sebuah perumahan mewah. Sehingga akhirnya terjerat hutang. Atau contoh lainnya dalam membeli mobil, seharusnya uang itu cukup untuk membeli mobil second secara cash, malah dibuat untuk bayar DP mobil mahal. Akhirnya bertahun-tahun menjadi terjerat hutang. Dan masih banyak kasus kemewahan justru membebani kita, entah itu dari pakaian, makanan, HP, hingga jam tangan. Rasulullah SAW bersabda, hamba berkata, hartaku, hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah 3, yang ia makan akan sirna, yang ia kenakan akan usang, yang ia beri yang sebenarnya harta yang ia kumpulkan, harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ia tinggalkan. Maka, jika Anda serius ingin bebas hutang, jauhi suka kemewahan ini. Belilah barang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dan jangan iri dengan orang yang berada di atas kita dalam kekayaan. Tetapi pandanglah orang yang ada di bawah kita agar muncul rasa syukur dan peduli kita. Ketiga, sayang aset. Ada sebagian orang yang mau lunas hutangnya tapi tidak mau menjual asetnya. Padahal menjual aset adalah cara yang cepat untuk dapat melunasi hutang. Buat apa sayang aset? Jika aset itu berupa rumah satu-satunya, toh kita masih bisa ngontrak. Jika aset itu mobil satu-satunya, toh kita bisa naik taksi online. Jika kita serius mau lunas hutang, maka jangan sayang untuk menjual semua aset yang bisa melunasi hutang itu. Percayalah, setelah lunas nanti hati akan menjadi lebih plong, pikiran menjadi lebih jernih, sehingga bisa menemukan peluang-peluang baru untuk menambah penghasilan kita, insya Allah. Beda dengan saat pikiran kita dipenuhi dengan cicilan-cicilan hutang, bunganya, dan dendanya, maka otak kita sudah lelah duluan. Keempat, menganggap enteng cicilan. Seringkali kita melihat promo sebuah barang yang dijual secara kredit dan itu menarik hati kita karena terkesan cicilannya ringan. Misalnya, sebuah motor seharga 20 juta, tapi kalau kredit hanya 800.000 per bulan selama 36 bulan. Tujuan promo tersebut adalah membuat angan-angan di pikiran kita bahwa 800.000 per bulan itu ringan loh, hanya perlu menyisihkan sedikit dari penghasilan kita. Lalu kita dapat memiliki motor yang kalau beli cash entah kapan akan kita bisa membelinya. Nah, jika kita sampai kepikiran begitu, maka kita sudah hampir masuk ke dalam jebakan. Kita tidak berpikir bahwa 800.000 kali 36 itu adalah 28,8 juta. Jauh lebih mahal daripada harga cashnya. Kita juga tidak berpikir 800.000 per bulan itu akan membebani finansial kita selama 36 bulan ke depan. Sehingga ketika ada keperluan mendesak sekalipun, kita harus tetap bayar cicilan. Kita tidak berpikir bahwa jika kita nanti telat bayar cicilan, maka akan ada denda yang semakin memperbesar hutang kita. Dan kita tidak berpikir buat apa maksa membeli motor di luar kemampuan kita itu jika motor second seharga 5 juta sudah cukup memenuhi kebutuhan kita dan kita bisa mengupayakan agar dibayar cash. Maka jangan anggap enteng cicilan kalau memang kita serius ingin bebas hutang. Kelima, tidak takut dosa riba.
Hutang di lembaga apapun saat ini hampir semua ada bunganya dan itu jelas riba. Maka ketika kita hutang sekian dan mengembalikannya harus sekian, yakni bertambah dari jumlah hutang kita, maka itu termasuk riba. Dan jangan salah, dosa riba ini bukan cuma untuk yang memberi pinjaman, tetapi yang meminjam juga sama saja dosanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau SAW, semuanya sama dalam dosa. Coba bayangkan, kita yang bekerja keras bayar cicilan plus bunganya, tetapi kita juga ikut menanggung dosanya. Apa nggak double-double ruginya? Terus apa arti kehidupan kita jika Allah dan Rasulnya sudah melaknat kita? Keenam, tamak. Tamak atau serakah adalah pangkal segala kemungkaran. Ingin harta yang lebih dan lebih lagi. Untuk menggambarkan betapa serakahnya manusia, Nabi SAW bersabda, jika anak Adam memiliki 1 lembah emas, dia akan mencari agar menjadi 2 lembah, dan tidak ada yang akan menutup mulutnya melainkan tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Sikap inilah yang membuat orang ingin mendapatkan harta dengan cara apapun, tidak peduli dengan cara yang halal ataupun haram. Sehingga ketika hutang riba dianggap akan mendatangkan keuntungan, maka dia akan melakukannya. Bukankah ada orang yang mengklaim dengan istilah hutang produktif untuk melegalkan praktik hutang riba ini? Padahal itu adalah gambaran dari sikap tamak dalam dirinya. Maka jika Anda ingin bebas hutang, jauhi sikap tamak ini. Ketujuh, tidak mau berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah seseorang sampai seseorang itu mau mengubah dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka jika kita mau lunas hutang, maka kita tidak bisa berdiam diri. Berubahlah. Ubahlah mindset kita tentang hutang yang dulunya menganggap itu sebagai solusi menjadi masalah. Ubahlah cara kita dalam permodalan yang sebelumnya mengandalkan hutang menjadi mengandalkan apa yang kita punya. Ubahlah cara kita dalam membeli barang yang sebelumnya menganggap tidak akan punya barang kalau tidak hutang menjadi beli sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ubahlah dari yang dulunya bergantung kepada manusia menjadi bergantung kepada yang menciptakan manusia. Dan berubah di sini bisa juga dengan keluar dari zona nyaman Anda. Bekerja keraslah, carilah peluang, jual apa yang dibutuhkan masyarakat. Insya Allah dengan usaha dan tawakal itu Allah akan memberikan kita jalan keluar dari segala permasalahan kita. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.